Salam Victorious People, apa kabarnya? Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program Semangat Pagi. Suatu hari teman kami bercerita, dikala dia beribadah di sebuah gereja, dan pada saat kolekte akan dijalankan, dia segera mengambil dompet untuk mengeluarkan uang untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Dan ketika dia membuka dompetnya, dalam hatinya ada gerakan untuk memberikan semua uang yang ada di dalam dompet tersebut. Nah, tentunya logikanya langsung berpikir, kalau aku berikan semuanya berarti uang sudah tidak ada lagi. Nanti bagaimana untuk makan siang? Nanti bagaimana untuk transport pulang? Tetapi dia memutuskan untuk mengambil seluruh uang yang ada di dompetnya dan memasukkan ke dalam kantong persembahan. Setelah itu dia lanjutkan mengikuti ibadah sampai selesainya. Nah, ketika dia mau selesai, dia berpikir, oh mungkin aku akan terima mujizat hari ini. Mungkin setelah ini aku bisa bertemu seseorang yang memberikan sebuah amplop berisi uang. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba berbaik hati memberikan tumpangan untuk aku bisa pulang ke rumah. Nah, ketika dia berjalan keluar gedung ibadah tersebut, dia tidak bertemu dengan siapapun yang memberikan amplop berisi uang kepadanya. Atau dia berjumpa dengan orang yang dengan murah hati mengajak dia pulang bersama. Alhasil pemirsa, dia harus pulang dengan berjalan kaki dari gedung menuju kepada rumahnya. Ketika mendengarkan cerita itu kami bertanya, lalu gimana perasaanmu? Apakah engkau menjadi kecewa atau engkau menyesal ketika memberikan persembahan itu? Lalu dia berkata, adalah sedikit penyesalan karena pada akhirnya saya harus berjalan kaki untuk pulang. Tetapi penyesalan itu tertutup sudah dengan rasa sukacita karena pada akhirnya saya belajar satu hal. Dengan demikian saya menemukan diri saya bisa taat dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hatinya. Jadi ketaatan itulah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan bagi dia untuk menguburkan rasa kecewa, sedih, atau menyesal dengan memberikan seluruh uangnya di kantong persembahan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan rohani saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ketaatan penting untuk kita miliki. Misalnya, kita bekerja di kantor. Tentu di kantor Anda ada peraturan-peraturan. Dan peraturan-peraturan itu dibuat pasti kerinduannya untuk ditaati, untuk dipatuhi. Atau pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Ketika dia memberikan tugas kepada Anda, maka pemimpin-pemimpin itu juga memiliki kerinduan untuk ditaati atau untuk dipatuhi. Apa saja? Kita dengan orang tua kita misalnya. Orang tua kita memberikan arahan-arahan untuk diikuti oleh anak-anaknya, maka bagian kita sebagai seorang anak juga adalah melakukan ketaatan kepada orang tua kita. Karena ketaatan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ada 2 ayat yang saya bacakan pada program ini, pemirsa, dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, saya bacakan untuk Anda. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Jadi bukan hanya setengah, bukan hanya sedikit, tetapi dalam segala hal taatnya. Dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Jadi kalau kita bekerja, misalnya saja contoh sederhana, kalau jam kantor harus masuk jam 8 pagi, maka adalah lebih baik kita hadir sebelum jam 8 pagi. Jangan sampai lewat pemirsa, karena dengan demikian kita tidak akan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Atau misalnya kita dipercayakan mengelola keuangan, dan kita hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola sekian jumlahnya. Maka taatlah untuk mengelola uang yang diberikan. Jangan melebihi atau jangan melampaui apa yang dipercayakan.
Itu yang namanya ketaatan. Jadi sekali lagi, ketaatan bukan hanya berkaitan kepada perkara-perkara rohani saja. Memberi perpuluhan, hadir di gereja, memuliakan Tuhan dengan pujian kita, baca Alkitab, berdoa, bukan hanya hal-hal demikian. Tetapi ketika kita berkendaraan di jalan raya, kita harus patuhi lalu lintas yang ada, itu juga adalah ketaatan. Seperti tadi saya sampaikan, ketika Anda di kantor, ada peraturan-peraturan yang harus Anda patuhi, itu juga sarana untuk kita bisa melakukan yang namanya ketaatan. Di rumah, sebagai anggota keluarga, ada peraturan yang diberikan di rumah tangga kita, maka kita juga mempraktekkan yang namanya ketaatan. Mari, apapun yang Anda akan lakukan pada sepanjang hari ini, itu adalah berkat dari Tuhan kepada kita, dan juga menjadi sebuah kesempatan untuk melihat apakah diri kita sudah seperti yang Tuhan harapkan. Doa saya pada saat hari ini, Anda menjadi orang-orang yang taat dalam segala hal, seperti hamba-hamba kepada tuannya. Ingatlah, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saya akan berdoa bagi Anda supaya berkat Tuhan menyertai setiap aktivitas kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dalam segala perkara Engkau memberkati dan Engkau menyertai kami. Tuhan, ada banyak hal yang diberikan kepada kami untuk mengarahkan atau mengatur langkah-langkah kami. Dan semuanya itu supaya terjadi ketertiban dan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, berikan setiap kami hati yang taat, hati yang rela untuk mengikuti setiap peraturan yang diberikan yang harus kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, walaupun seringkali tidak mudah untuk dilakukannya. Tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu menyertai kami, pasti kami mampu melakukannya. Berkati hamba-hamba-Mu yang bekerja di kantor, yang berusaha di perdagangan mereka, yang bekerja di sekolah, atau dimanapun juga rumah tangga yang ada. Biarlah kami semua belajar untuk taat dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.